Teknik aktiviti biologi tanah pencampuran antara hijau daun dan dari satwa, yaitu limbah daging dan pupuk hijau daun. Ini bisa kita lakukan kawan, tapi dengan batas-batas di mana tumbuhan kita di pot atau polybag tidak musnah, sebab itu efeknya panas sekali. Ini yang saya maksud aktiviti biologi tanah yang mengandung suplai energi panas luar biasa. Boleh kita jadikan sebagai acuan bahwa agar tanaman kita seperti pohon jeruk, pohon jambu air cepat berbunga di pot. Nah, kita sekarang simak hasilnya kawan, setelah beberapa minggu. Nah, ini tanaman jambu air kita berbunga kembali di polybag dengan teknik pencampuran antara limbah daging dari satwa dan kompos hijau daun. Akhirnya tanaman buah jambu air, tanaman pohon jambu air kita di pot berbunga, memunculkan bunga. Oleh sebab itu kawan, tumbuhan kita jambu air, pohon jeruk di pot itu untuk memunculkan bunga itu banyak teknik. Satu, mungkin dengan cara pengurangan air. Yang kedua, dengan cara pupuk-pupuk buatan. Pupuk-pupuk buatan yang mampu menghasilkan tumbuhan jambu air agar cepat berbunga, tetapi juga teknik alami di mana kita menggunakan metode yang terukur. Nah, kita sesuaikan saja. Dari sampling video saya dari Natur System yang telah lalu beberapa minggu yang lalu juga kita memberikan sampling teknik menghasilkan oksidan, di mana oksidan sendiri itu memang ada suplai hasil sebagai suplai panas yang luar biasa. Otomatis dengan pemupukan yang tidak hati-hati, misalnya pupuk hijau daun dan limbah dari satwa daging, juga bisa tumbuhan itu musnah kawan. Hati-hati sekali penggunaannya. Jadi mengenai ukurannya berapa tergantung kita sendiri. Jadi seperti ini video yang lalu, jadi kita pendam. Ini ada daging dari satwa, kemudian hijau daun kita taruh, membawa akar ini sangat panas. Akhirnya pertumbuhan akar itu akan terhambat. Ketika pertumbuhan akar terhambat itu juga reaksi dari pertumbuhan akar, yang dimaksud pertumbuhan akar-akar vegetatif yang hanya memunculkan tunas-tunas dan daun-daun. Kita rubah ke akar generatif yang mampu menghasilkan pembungaan. Jadi akar itu ada dua, akar vegetatif dan akar generatif. Untuk menuju tanaman kita ke akar generatif, salah satunya tip adalah menggunakan teknik oksidan yang pencampuran yang dihasilkan dari tumbuhan hijau daun dan daging dari satwa. Tetapi harus ingat, hal itu bisa memusnahkan tanaman kita di pot. Ini hanya sekedar sampling, banyak cara alami agar tumbuhan kita di pot terpicu cepat menuju pembungaan. Nah, seperti ini kawan. Barangkali sahabatku dimanapun berada akan jarang sekali menggunakan teknik ini. Ingat, pencampuran daging satwa dan tumbuhan hijau daun itu menghasilkan energi panas yang luar biasa. Nah, tentu dari energi panas itu sendiri yang saya maksud dari aktiviti biologi kimia itu seperti itu. Jadi kalau cuma daun hijau daun saja mungkin tidak seberapa efeknya, tetapi ketika daging satwa saja juga tidak seberapa efeknya. Tetapi kolaborasi antara tumbuhan hijau daun dan daging satwa tentu dari penggabungan dua zat menghasilkan juga zat yang lain.
energi yang lain, oksidan yang lain. Untuk tanaman, agar tanaman menuju fase generatif dengan menghambat perakaran yang berkembang secara vegetatif. Jadi akar yang berkembang atau akar yang hanya mensuplai pertumbuhan tunas-tunas daun kita hambat ke akar yang mampu menghasilkan pembungaan yang saya sebut sebagai akar generatif. Jadi untuk sebuah tanaman di pot, kawan, teknik untuk membuat tanaman jambu air cepat berbunga salah satunya adalah menghambat perakaran. Jadi perakaran itu yang selalu menghasilkan tunas-tunas baru kita hambat agarnya akar tidak selalu berfungsi untuk menghasilkan tunas-tunas baru, tapi akar sendiri itu mampu merubah menjadi akar generatif yang mampu menghasilkan bunga ataupun buah. Tapi sekali lagi harus diingat, harus sesuaikan kondisi tanaman kita di pot atau di polybag. Tumbuh bunga, kawan. Nah, pertumbuhan bunga hasil dari 2 fragmentasi zat hijau daun dan daging satwa. Juga satu lagi, kawan, ini ada ranting yang ke atas. Ranting ke atas ini tegak lurus seperti ini, sulit mengeluarkan bunga untuk di pot, kawan. Sebab jambu air di pot itu perlu penyesuaian keseimbangan, dimana kalau dengan teknik shutdown seperti ini, dimana arah bawah, kawan, itu untuk menyalurkan energi yang dihasilkan dari resapan akar itu akan terasa ringan. Inilah salah satu trik juga agar tanaman kita itu stabil dalam kondisi yang normal, mengingat tempat pot atau polibi yang sangat sempit. Ini yang atas, kawan, jadi tegak lurus ke atas seperti ini. Itu sangat memakan energi. Jadi kalau ranting seperti ini ke atas, kawan, kita biarkan, ini akhirnya akan menyusul cepat besar. Jadi dibandingkan dengan ranting-ranting yang ke shutdown 90 sampai 180 degree, itu akan kalah pertumbuhannya. Jika seperti ini tidak kita pruning, nggak apa-apa. Jadi dalam fase-fase generatif seperti ini, dari teknik fragmentasi oksidan tetap kita lakukan pruning, nggak apa-apa. Kita pruning saja, kawan. Kita pruning saja seperti ini. Nah, kondisi seperti ini juga bagus untuk kita jadikan stek dan lain-lain. Juga untuk tanaman di pot, kita punya berapa, misalnya sahabatku punya 50 tanaman saja, untuk menghasilkan benih-benih stek itu akan sangat banyak sekali. Tampak sekali saya tetap konsisten di teori saya, teknik saya, bahwa teknik shutdown adalah penting. Dengan ciri khas mengutamakan shutdown teknik, akan seperti ini teksturnya. Nah ini, kawan. Semoga bermanfaat Natur System untuk kali ini. Sengaja saya kembali lagi tentang fragmentasi teknik oksidan. Kita menggunakan daging satwa segar, juga kompos daun, hijau daun. Hati-hati penggunaannya. Salah satu trik agar tanaman kita yang sudah berusia, berumur, siap untuk bergeneratif,
mudah sekali mengeluarkan bunga tanaman jambu air di pot.